Kita bicara bisnis sekarang. Sahabat kenal dengan istilah pain point. Benar, pain asal kata dari sakit yang di point, yang ditunjuk. Sederhananya arti terjemahan bebasnya, pain point adalah menunjukkan di mana tempat yang sakit. Dan dalam istilah bisnis ada yang namanya pain point. Pasti ada yang saat ini menggeleng-gelengkan kepala yang bisa diartikan belum tahu. Baik, kita lanjutkan. Proyek, bisnis, atau pekerjaan kalau kita tidak bisa menemukan pain point yang tepat, itulah yang membuat sukses rate-nya rendah alias gagal atau lama. Sekali lagi, keterampilan menemukan pain point adalah kunci sukses. Bisnis bisa kembali modal dalam 5 tahun, bisa kembali dalam 1 tahun, atau bisnis bisa rugi, tidak pernah kembali modal hanya karena salah mengidentifikasikan pain point. Jadi, masalahnya dalam marketing plus selling, kita harus bisa mengidentifikasi mana yang needs, mana yang wants. Ketika kita memahami perbedaan needs dan wants, keduanya, maka pain point akan mudah terindikasi. Ketika pain point ditemukan, maka perpetual perception position proyek kita pasti ketemu dan disitulah proyek mulai ditemukan titik mulainya, titik nolnya, dan pasti sukses. Oke, sampai sini pasti ada kepala yang mulai penat. Ini apaan lagi sih? Emang berbisnis itu segini rumit ya? Pantas hanya sedikit yang mau menjalankan. Nah, itu si engkoh-engkoh di pecinan gak belajar beginian, tapi pada jadi juragan kaya-kaya tuh, pedagang kain orang Padang di Tanah Abang, juragan warteg Bahari Tegal, gak belajar beginian di kampungnya, rumahnya bersusun-susun, tingkat gedong semua kayak di Jakarta. Mobilnya banyak, kaya semua, gak belajar beginian. Ada yang komentar begitu, dalam hati sih kayaknya. Sementara ada yang lain lagi, para mantan pejabat Pemda, mantan bupati, para mantan gubernur, mantan bos BUMN, mantan anggota DPRD, DPR yang gajinya mungkin belasan juta tapi punya miliaran uang di kantong mereka dan mereka nggak ada tuh yang belajar beginian, tetap aja pada kaya-kaya. Lupa, bentar. Kita nggak bicara memanipulasi jabatan ya. Oke, kita ralat, kita balik ke bisnis. Bener, mereka tidak belajar hal ini. Yaitu para pedagang kaki lima, engkoh-engkoh di pecinan dan lain-lain. Benar tidak belajar. Tapi mereka melakukannya. Dari ratusan proses bahkan ribuan proses mereka jalani. Dari usia belasan hingga sekarang misalnya usia mereka 50-an. Sudah 30 tahun, sudah 40 tahun. Sudah ribuan proses bisnis dilalui. Dan sudah terbentuk perpetual perception position di kepalanya tanpa melakukan analisa data. Hal itu sudah masuk pikiran bawah sadar dan sudah masuk dalam snap judgment decision. Itu artinya mereka belajar juga, hanya secara tidak sadar dengan melalui perjalanan dan pengalaman hidup mereka. Seseorang dengan insight dalam tanda petik bisnis yang dalam tadi, jika melihat sebuah tempat usaha, dalam sekejap mereka bisa tahu, ini akan jadi besar, ini pasti gagal, ini bakalan hanya jalan di tempat. Matanya dengan cepat menemukan titik pain point, otaknya dengan cepat menemukan di sini needs-nya. To make story short, wants atau keinginan itu adanya di pikiran atas sadar atau dikenal dengan istilah conscious mind. Needs atau kebutuhan berada di pikiran bawah sadar atau dikenal dengan sebutan subconscious mind. Kita semua tahu bahwa conscious mind itu memberikan kontribusi hanya 12%. Sementara subconscious mind memberikan 88% kontribusi kepada kehidupan. Namun subconscious punya kelemahan. Mereka tidak punya value, tidak punya perception. Jadi Anda harus mengenal apa itu subconscious karena disinilah kunci sukses Anda. Maaf, data lengkapnya nonton aja di video Sadar Kaya Advance. Kita lanjut ya. Hubungannya dengan marketing plus selling jadinya apa? Keputusan membeli. Sekali lagi, ini huruf kapital nih. Keputusan wants, keinginan, bukan keputusan needs, kebutuhan. Begini contohnya needs, seseorang akan kebutuhannya dengan transportasi. Wants-nya ingin naik Mercy. Sekali lagi, needs tidak bisa diubah, wants bisa diubah. Jadi kebutuhannya akan transportasi tidak bisa diubah, tapi keinginannya naik Mercy bisa kita ubah. Gitu ya, harus diingat ya. Subconscious sulit diubah, conscious ikut angin. Selling itu conscious mind. Marketing itu subconscious mind. Nah, mulai pening kan sekarang?
Baik, sampai di sini pasti mulai nyambung dengan apa yang saya maksud di awal diskusi ini, yaitu pentingnya menemukan pain point, pentingnya mengidentifikasikan needs dan wants, di mana hasil akhirnya adalah membuat software perpetual perception position, yang mana hal ini harus diletakkan di bawah sadar seseorang agar dia bisa dan pasti menjadi sukses keputusan bisnisnya, karena semua keputusan bisnisnya pasti benar. Sekali lagi, saya memberi ilustrasi needs, wants, pain point, perpetual perception position dalam sebuah pemahaman. Jadi semua pelajaran di awal kita ulang dalam sebuah pemahaman. Seseorang tinggal di Cibubur, kerja di Jakarta. Setiap hari dia bersama 2 juta manusia yang lain berangkat pagi hari. 2 jam sampai 3 jam sehari dia habiskan waktu di jalan untuk berangkat kerja. Kebutuhannya memindahkan dirinya dari rumah ke tempat kerja adalah masalah transportasi, itu adalah needs. Setiap hari dengan kendaraan umum dihabiskan waktu 2-3 jam. Maka memiliki kendaraan yang nyaman adalah wants-nya. Needs tidak bisa diubah meskipun dia pindah tempat kerja lainnya yang dekat dengan rumah. Dia tetap perlu transportasi dengan pilihan jalan kaki sekalipun. Wants-nya tetap saja ingin mobil Mercy. Pain point-nya di mana? Banyak sisi melihatnya. Ada puluhan pain point-nya. Dapat satu saja Anda jadi milioner. Salah satu pain point, lihat saja Gojek, lihat saja Uber, lihat saja Grab. Ada lagi yang lain? Ya pasti ada. Sekali lagi saya tanya, pain point-nya mana? Satu sudah dilihat oleh Gojek dan Grab. Pasti Anda sudah mulai tangkap. Sekarang pasti Anda sudah mendapatkan aha momennya. Apa masih belum? Ada banyak contoh loh. Ada puluhan pain point-nya. Apa masih perlu penjelasan? Apa itu perpetual perception position? Ini belajar bisnis apa belajar psikologi ya? Kita lanjut. Kita bicara aplikasi psikologi sekarang. Kita mulai dengan sesuatu yang umum namun terkadang kita tidak memperhatikan. Misalnya ketika sedang melakukan ritual pagi, yaitu kita sedang di kamar mandi. Selagi kita menikmati ritual tersebut, tiba-tiba di pikiran kita terbetik sebuah ide. Aha, dan setelah itu Anda menjadi semangat luar biasa dan ide tersebut ternyata membuat Anda menjadi jutawan. Apa yang terjadi dengan pikiran Anda pada saat tersebut? Sains telah lama mempelajari hal ini. Jika otak kita pada saat itu diletakkan sebuah benda yang bernama EEG, elektroencephalograf, dengan puluhan kabel menempel di kepala kita dengan alat membaca di layar akan gelombang otak, maka akan ada spark atau pijaran listrik di titik aha tadi. Kita kembali sebentar ke dunia tradisional atau mistis. Ada yang namanya ritual kumkum di sungai. Seseorang melakukan tapa berata, ingin kesaktian atau rezeki hingga mendapatkan wangsit. Bagi sains itulah aha momen tadi. Lalu mengapa mesti di tengah sungai? Mengapa mesti di dalam goa? Mengapa mesti di tempat sepi? Kita kembali menengok sejarah sebentar. Apple itu pikiran kita terbetik sebuah ide. Aha, dan setelah itu Anda menjadi semangat luar biasa dan ide tersebut ternyata membuat Anda menjadi jutawan. Apa yang terjadi dengan pikiran Anda pada saat tersebut? Sains telah lama mempelajari hal ini. Jika otak kita pada saat itu diletakkan sebuah benda yang bernama EEG, elektroencephalograf, dengan puluhan kabel menempel di kepala kita dengan alat membaca di layar akan gelombang otak, maka akan ada spark atau pijaran listrik di titik raya, di mana di kejauhan ada kendaraan melaju kencang dan anak itu menuju jalan raya tersebut. Mendadak sang ibu yang melihat anaknya berjalan tanpa menyadari bahaya akan datang melejit kencang, sangat kencang menyambar anak tersebut dan berhasil ibu tersebut menyelamatkan anak tersebut. Itulah enzim yang keluar di-trigger oleh spark di dalam otak kecilnya akan survival instinct. Dan ketika dihitung gerakan sang ibu tadi dengan komputer menunjukkan kecepatannya lebih cepat dari juara dunia 100 meter Usain Bolt. Mengapa bisa terjadi? Sains ternyata telah banyak mempelajari bahwa setiap gelombang otak manusia ada trigger-trigger yang bisa menyebabkan munculnya enzim yang diperlukan untuk setiap permasalahan kehidupan. Ketika duduk di WC tadi pagi, ketenangan pikiran bangun tidur, keheningan tadi membawa ke level 4,91 cycle per second, di mana gelombang ini adalah gelombang art atau seni. Tiba-tiba Anda bisa membuat puisi, mengkompos lagu, membuat gambar lukisan, dan semuanya masterpiece. Atau Anda sedang menikmati kopi pagi sambil mendengar suara burung bernyanyi, tiba-tiba gelombang tadi tercapai dan Anda mendapat solusi atas masalah Anda. Itu semua telah dipetakan oleh para saintis. Ada satu lagi yang penting. Bagaimana dengan prosperity conscious atau kesadaran kemakmuran? Ternyata telah terdeteksi bahwa brainwave khusus tersebut ada di medan morphogenetic field, yaitu titik-titik. Di sini maaf saya tidak katakan di mana tepatnya gelombang tersebut karena hal ini menjadi kunci video naratif kita.
Inilah sebuah aset yang sangat mahal dan telah lama menjadi pegangan kami, sebuah subliminal dan binaural program untuk mengantar prosperity conscious atau kesadaran kemakmuran. Inilah yang dipasang selama video Sadar Kaya Advance bagi Anda yang ingin memperoleh kemakmuran. Inilah yang mengubah banyak nasib sahabat, termasuk nasib diri saya. Benar, salah satu unsur yang ada dalam diri saya di-trigger dengan alat ini, dan di sanalah permanen ilmu ini dipasang. Karena itu, mulai sekarang saya ingin berbagi untuk Anda semua para sahabat. Dalam perjalanan hidup kita, mengalami naik turunnya ekonomi, ada bahagia, ada penderitaan yang kita jalani adalah hal yang biasa. Tetapi apa yang terjadi kalau kita lebih banyak ruginya, lebih banyak buntungnya daripada untungnya? Pengalaman dalam perjalanan kehidupan seseorang seperti itu saya pun pernah merasakan. Ada turun, ada naik. Apa yang disentuh tahu-tahu menjadi emas. Dan ada periode apa yang kadang-kadang yang kita sentuh menjadi tai. Gagal, rugi, menderita, tidak bahagia, dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih yang terjadi dalam hidup kita? Saya banyak mencari solusi di luar bidang ekonomi. Karena saya pikir ekonomi itu gampang. Masalah jual beli, masalah trust, dan itu bisa dipelajari. Di luar itu, ada yang lebih besar dari ekonomi, ada yang lebih besar daripada sekedar uang. Yaitu bagaimana memperolehnya dengan gampang dan konsisten terus-menerus dan membuat kita lebih bahagia, lebih sehat, lebih sejahtera, lebih harmonis. Dulu itu banyak orang berpikir bahwa kemakmuran malah membawa hal yang tidak menyenangkan. Ya, karena didapatnya dengan cara tidak benar. Tapi kalau pendapatannya benar, caranya benar, semuanya benar, kebahagiaan pasti didapat. Itu seperti anomali. Alias yang perfect itu seperti tidak ada. Karena itu saya berpikir, pasti ada sesuatu, cara yang benar dengan perolehan yang tidak terhingga. Sampailah saya ke sebuah tempat di Sydney, Australia di tahun 2000, di mana saya selama 7 hari 7 malam mengikuti sebuah workshop. Bagi saya ini adalah bukan workshop, ini adalah family gathering. Karena di sana kami ber-110 orang dari 10 negara. Singkat cerita, selesai acara itu, saya hanya berkata dalam bahasa saya, "Mek monoton, kok gitu aja ya? Kok sederhana ya?" Jadi ternyata yang selama ini kita pikirkan rumit sekali untuk sukses, untuk bahagia, dan itu bergandengan tangan ya, bahagia, sukses, sehat, dan memiliki kemakmuran tak terhingga itu kayaknya nggak mungkin atau rumit gitu ya. Ternyata enggak tuh gitu ya. Tapi ada sebuah hal yang masa sih di kepala saya gitu. Tapi ada satu hal yang saya lakukan pada saat itu. Saya percaya dan saya kerjakan. Dalam setahun semuanya berubah. Dan hingga saat ini seakan-akan unstoppable. Artinya memang ada dalam dinamika turun naik, tapi selalu ada jalan keluar. Dan selalu terobosannya membuat kita keluar dari masalah dan malah berlebihan. Jadi masalah itu seakan-akan menjadi the hardest stone to make our knife sharp, atau batu yang keras untuk membuat pedang kita lebih tajam. Jadi memang diperlukan. Kalau dulu tuh kayak batu sandungan tuh, kayak bener-bener tembok yang gak bisa kita break. Ternyata diperlukan hanya untuk lompatan-lompatan kita yang lebih baik. Kalau Anda ingin tahu apa itu rahasianya, ikuti acara MMBC. Kita akan buka selama 36 jam kita bersama. Dan Anda pasti dapat apa yang saya dapat. Sukses buat Anda semua. Sampai jumpa.